Aku menikah 5 tahun dengan suamiku, tapi dia tak pernah sekalipun mau difoto bersamaku. Awalnya aku pikir dia hanya tidak suka kamera, tapi semakin lama aku mulai merasa ada yang disembunyikan. Setiap aku mengajaknya foto, dia selalu menghindar. Di depan keluarga, dia menjauh. Di setiap momen, dia seakan tidak ingin terlihat bersamaku. Hingga suatu malam, aku mengikutinya diam-diam. Dan apa yang aku lihat menghancurkan semua yang selama ini aku percaya. Bukan karena dia selingkuh, tapi karena aku baru sadar, selama 5 tahun ini, aku hidup dengan seseorang yang tidak pernah benar-benar menjadi suamiku. Hai semuanya, kisah ini diangkat dari kisah nyata yang mungkin juga terjadi di sekitar kita atau bahkan dekat dengan kehidupanmu. Kalau kamu penasaran bagaimana kelanjutannya, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar kamu di bawah. Menurut kamu, apa yang sebenarnya disembunyikan oleh suaminya? 5 tahun aku menikah dengannya. Jika dilihat dari luar, hidup kami terlihat tenang. Bahkan bisa dibilang sempurna. Tidak pernah ada pertengkaran besar yang membuat kami saling diam berhari-hari. Tidak ada drama yang biasanya menghiasi rumah tangga orang lain. Kami menjalani hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Bangun pagi, sarapan sederhana, lalu menjalani aktivitas masing-masing. Dia adalah sosok suami yang cukup perhatian, cukup bertanggung jawab, cukup hadir. Dia tidak pernah lupa memberi kabar, tidak pernah pulang larut tanpa alasan. Bahkan dalam banyak hal, dia terlihat seperti pria yang diidamkan banyak wanita. Tapi entah kenapa, aku selalu merasa ada jarak yang tidak bisa aku sentuh. Bukan jarak fisik, kami tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama, berbagi ruang yang sama. Namun secara perasaan, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terhubung. Dan di antara semua hal kecil yang terasa ganjil itu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Selama 5 tahun pernikahan ini, kami tidak punya satu pun foto berdua. Bukan karena kami tidak pernah mencoba, aku sering mengajaknya. Di momen-momen kecil yang seharusnya layak diabadikan. Ulang tahun pernikahan, liburan singkat, bahkan hanya sekedar sore biasa di rumah. Tapi setiap kali kamera terangkat, dia selalu menemukan cara untuk menghindar. Awalnya aku tertawa, menganggap itu hanya kebiasaan aneh. Tapi semakin waktu berjalan, hal itu tidak lagi terasa lucu. Rasanya seperti aku hidup dengan seseorang yang tidak ingin meninggalkan jejak bersamaku. Semakin aku memperhatikannya, semakin banyak hal kecil yang mulai terasa janggal. Hal-hal yang dulu aku anggap sepele, perlahan berubah menjadi tanda tanya besar di kepalaku. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga, dia selalu berdiri sedikit menjauh. Saat semua orang berkumpul untuk berfoto, dia akan sibuk dengan sesuatu. Entah itu ponsel, minuman, atau pura-pura membantu orang lain. Dia selalu punya alasan, dan anehnya, alasannya selalu terdengar masuk akal. Di pesta teman, dia terlihat ramah seperti biasa, tertawa, berbicara, bahkan menjadi sosok yang menyenangkan di tengah keramaian. Tapi begitu seseorang mengeluarkan kamera, dia berubah. Senyumnya memudar, tubuhnya kaku, lalu perlahan menghilang dari kerumunan. Aku pernah mencoba bercanda tentang itu. Kenapa sih kamu selalu kabur kalau mau difoto? Takut kelihatan jelek ya? Dia hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan. Tidak pernah benar-benar menjawab. Dan yang paling membuatku merasa aneh adalah saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan sederhana. Makan malam, lilin kecil, dan satu harapan kecil. Sebuah foto berdua untuk pertama kalinya. Aku mengangkat ponselku, tersenyum, dan mendekat ke arahnya. Namun, seperti biasa, dia menolak. Halus, tanpa emosi, tanpa penjelasan panjang. Saat itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan lagi sekedar kebiasaan, bukan lagi hal kecil yang bisa diabaikan. Melainkan, sebuah pertanyaan yang mulai tumbuh dalam diam,
apa sebenarnya yang dia sembunyikan dariku selama ini. Sejak malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Cara dia memegang ponselnya selalu menghadap ke bawah. Cara dia tersenyum saat membaca pesan, senyum yang tidak pernah aku lihat saat bersamaku. Dan yang paling aneh, dia selalu menjauh saat menerima telepon tertentu. Awalnya aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir, bahwa ini semua hanya perasaan yang dibesar-besarkan oleh pikiranku sendiri. Tapi insting itu tidak pergi, ia justru semakin kuat, semakin jelas. Suatu malam, aku terbangun karena suara notifikasi. Layar ponselnya menyala di meja. Nama kontak itu tidak aku kenal. Hanya satu kata singkat, tapi cukup membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak membuka pesannya. Aku tidak berani. Tapi sejak saat itu, aku tahu ada bagian dari hidupnya yang tidak pernah ia bagi denganku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku mulai takut pada kebenaran. Bukan takut dia berbohong, tapi takut bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Malam itu terasa berbeda. Entah kenapa, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dia berdiri di depan cermin, merapikan bajunya. Lebih rapi dari biasanya. Lebih berhati-hati. Aku keluar sebentar, ada urusan kerja. Katanya singkat. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hatiku, ada sesuatu yang menolak untuk percaya. Begitu pintu tertutup, aku berdiri diam beberapa detik. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Seolah tubuhku tahu, malam ini bukan malam yang biasa. Dan tambah banyak berpikir lagi, aku mengambil kunci lalu keluar menyusulnya. Ini pertama kalinya dalam hidupku, aku melakukan hal seperti ini. Mengikuti suamiku sendiri, diam-diam, seperti orang asing. Aku menjaga jarak. Lampu jalan menerangi bayangan mobilnya di depan. Tanganku dingin, tapi setir terasa begitu kuat ku genggam. Perasaan bersalah ada, tapi rasa ingin tahu jauh lebih besar. Mobilnya terus melaju, melewati jalan yang tidak biasa kami lewati. Bukan arah kantor, bukan tempat yang pernah dia ceritakan. Setiap belokan terasa seperti membawa aku lebih dekat pada sesuatu yang tidak siap aku hadapi. Dan saat akhirnya mobil itu berhenti di sebuah tempat yang asing, sunyi dan remang, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Aku mematikan mesin mobil, tapi tidak berani langsung turun. Dari kejauhan, aku melihat dia keluar lebih dulu. Langkahnya tenang, seolah tempat itu bukan sesuatu yang asing baginya. Lampu kafe itu redup, hangat, kontras dengan dinginnya perasaanku saat itu. Aku menahan napas, memperhatikan dari balik kaca. Dia masuk, lalu duduk di sudut ruangan. Sendirian, menunggu. Beberapa menit berlalu terasa seperti berjam-jam. Jantungku berdetak tidak karuan. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Perselingkuhan, kebohongan, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Lalu, pintu itu terbuka lagi. Seorang pria masuk. Tinggi, rapi, dan terlihat begitu familiar. Bukan karena aku mengenalnya, tapi karena cara suamiku menatapnya terasa terlalu dalam. Pria itu berjalan mendekat, dan tanpa ragu langsung duduk di hadapannya. Mereka saling tersenyum. Bukan senyum basa-basi, bukan senyum sopan. Itu adalah senyum yang hidup. Aku terpaku. Ada sesuatu di antara mereka yang tidak bisa dijelaskan dengan kata teman. Cara tubuh mereka condong satu sama lain. Cara mata mereka tidak pernah benar-benar berpaling. Dan saat itu, aku mulai menyadari. Malam ini akan mengungkap sesuatu yang tidak pernah siap aku terima. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Jalanan yang kulewati terasa kosong, persis seperti pikiranku saat itu. Begitu pintu terbuka, suasana terasa berbeda. Sunyi, namun penuh tekanan. Aku duduk di ruang tamu, menunggu seseorang yang selama ini kupanggil suami, tapi malam ini dia terasa seperti orang asing. Waktu berjalan sangat lambat, setiap detiknya terasa berat hingga akhirnya suara pintu terdengar.
Dia masuk seperti biasa, melepas sepatu dan meletakkan kunci seolah tidak ada hal besar yang terjadi. "Aku tahu," kataku pelan. Dia membeku, tubuhnya kaku, lalu perlahan dia menoleh ke arahku. Di detik itu, untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Aku tidak berteriak, tidak juga menangis histeris. Aku hanya menatapnya, menunggu jawaban yang sebenarnya sudah kuketahui. Dia diam cukup lama, sampai akhirnya bahunya runtuh seperti seseorang yang lelah memikul rahasia. Air matanya jatuh, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, dia berbisik, "Aku sudah mencoba." Kalimat itu menghancurkanku lebih dari apapun. Dia akhirnya mengaku bahwa selama ini dia hidup dalam dua dunia. Dia menikahiku bukan karena tidak peduli, tapi karena dia berharap dirinya bisa berubah. Namun kenyataannya, perasaan itu tidak pernah hilang. Dan aku hanya bagian dari sebuah usaha yang tidak pernah berhasil. Dari sebuah kisah nyata ini, tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang kita bayangkan di awal. Ada yang dimulai dengan harapan besar, namun perlahan berubah menjadi kenyataan yang tak pernah kita duga. Dulu aku berpikir bahwa bertahan adalah bentuk cinta yang paling tulus, bahwa selama tidak ada pertengkaran, berarti semuanya baik-baik saja. Namun ternyata, luka yang dipendam dalam diam justru menjadi yang paling menyakitkan. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang kejujuran kepada pasangan dan yang paling penting kepada diri sendiri. Apa yang terjadi dalam hidupku memang tidak mudah untuk diterima. Tapi dari semua ini, aku akhirnya mengerti satu hal. Terkadang, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal bagi kita untuk menemukan kembali jati diri yang sebenarnya. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa kosong, jangan pernah abaikan perasaanmu sendiri. Jika kamu terus bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar dicintai? Mungkin keraguan itu sendiri adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Jangan bertahan hanya karena takut memulai ulang. Dan jangan menutup mata hanya karena kamu belum siap menghadapi kenyataan. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam kebohongan. Ingatlah, cinta yang sehat tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian meski kalian sedang berjalan berdua. Pada akhirnya, lebih baik menghadapi kebenaran yang menyakitkan daripada terus hidup dalam kebohongan yang perlahan-lahan menghancurkanmu.